Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita bertemu lagi di bulan yang penuh suci ini. Yang kedua kalinya salawat berangkaikan salam tak luput pula kita curahkan ke baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keistimewaan. Siapapun yang melakukan amalan di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Salah satunya adalah bersedekah. Sekalian jamaah sekalian, tentu kita tidak heran dengan mendengarkan sebuah hadis Nabi tentang pahala sedekah, ya, dengan memberikan makanan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Ma fattara sha'iman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Orang yang memberikan makanan kepada orang muslim yang sedang berbuka puasa, maka ia akan mendapatkan pahala setara dengan orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan orang yang sedang berpuasa? Bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai harta? Apakah masih bisa menerima? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai harta? Apakah masih bisa menerima pahala sedekahnya di bulan Ramadan ini? Jawabannya tentu iya, masih bisa. Karena apa? Karena sedekahnya tidak seperti sedekah biasa. Jamaah sekalian penasaran? Ada salah satu kisah Nabi yang menarik di balik munculnya hadis Nabi tentang pahala sedekah. Suatu ketika para sahabat sedang giat-giatnya bersedekah. Sibuk-sibuknya menunjukkan besaran nilai sedekahnya masing-masing. Si A menunjukkan nilai sedekahnya kepada si B, begitupun sebaliknya. Tentu itu tidak ada manfaatnya kecuali hanya untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Sementara para sahabat masih sibuk membahas sedekahnya masing-masing, sahabat lain hanya bisa terdiam diri. Ia merasa belum ada melakukan sedekah apapun, sehingga mereka tidak bisa berbicara kepada orang-orang lain. Sehingga kemudian sahabat ini melaporkan kepada Rasulullah SAW masalah yang ia alami. Ya Rasulullah, saat para sahabat sedang giat-giatnya bersedekah, ya Rasulullah, hanya akulah ya Rasulullah yang tidak bersedekah. Aku tidak bersedekah bukan aku tidak mau ya Rasulullah, aku tidak mampu ya Rasulullah. Jangankan bersedekah, untuk memenuhi hidupku sehari-hari aja ya Rasulullah, aku tidak mampu ya Rasulullah. Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan sebagai pengganti amalan-amalan sedekah. Yang pertama, kita bekerja. Hasil pekerjaan tersebut
berguna untuk diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kita bersedekah. Yang kedua, memberi pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan yang ketiga, menegakkan kebenaran dan berkata yang jujur. Yang terakhir, menjaga diri kita menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Inti dari pertanyaan tersebut adalah bahwa setiap hal baik, misalnya bersedekah sesuai kemampuan kita jalani dengan niat baik dan bermanfaat bagi orang lain, maka pahalanya akan setara dengan pahala sedekah, serta lebih baik daripada banyaknya amalan. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika jika kita memiliki banyak harta di luar harta yang kita gunakan sehari-hari, tentu yang lebih utama bagi kita adalah bersedekah menggunakan harta. Namun jika tidak ada untuk makan aja susah, agama Islam telah memberikan kian lain agar kita tetap bisa bersedekah, yaitu dengan melakukan amalan-amalan sosial yang telah disebutkan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.